apakah kita yang bersuara bass, bariton, ataupun alto atau mezzosopran bisa menjangkau nada-nada yang sangat tinggi, seperti misalnya kita ingin bernyanyi seperti Mariah Carey, seperti Agnes Monica atau Judika misalnya, atau seperti Bruno Mars misalnya. Apakah kita bisa langsung sama seperti penyanyi-penyanyi tersebut yang suaranya sangat tinggi tersebut? Jawabannya adalah hey guys, bertemu lagi dengan saya Daniel di channel YouTube saya ini. Di video saya kali ini saya kembali membahas mengenai nada tinggi. Kenapa saya masih membahas mengenai nada tinggi? Karena nada tinggi itu termasuk hal yang sulit begitu ketika kita sedang berlatih vokal. Kenapa sulit? Karena nada tinggi itu seakan-akan berada di luar jangkauan kita. Ketika kita sedang bernyanyi dengan jangkauan nada yang nyaman kita nyanyikan, itu ya mungkin lebih mudah begitu ya. Tetapi ketika kita berlatih vokal atau menyanyikan nada yang tinggi yang berada di luar jangkauan kita, itu akan terasa sulit begitu. Oleh karena itu perlu skill khusus, perlu kemampuan khusus yang harus kita latih supaya kita bisa menyanyikan nada tinggi itu dengan baik, dengan nyaman. Lalu pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah range vokal saya itu bisa melebar? Apakah saya bisa menjangkau nada-nada tinggi sehingga range vokal kita itu bisa lebar, begitu ya? Mungkin pada saat kita berlatih vokal, ketika kita berlatih vokal untuk nada rendah, mungkin itu lebih mudah, begitu ya. Dan yang sulit itu ketika kita akan menjangkau nada-nada yang tinggi. Jawaban saya adalah bisa. Saya ingin bercerita sedikit. Dulu ketika saya kuliah, saya ikut bergabung di paduan suara di kampus saya. Di paduan suara tersebut, saya mengambil posisi sebagai bass. Jadi, seperti kalian ketahui bahwa penyanyi bass itu selalu mengambil range yang di bawah begitu ya. Jadi, jarang sekali mengambil range yang atas atau tinggi begitu. Jadi, saya terbiasa mengambil range di chest voice saya, lalu lower turun ke bawah begitu ya. Jadi, saya jarang sekali menarik nada tinggi. Sehingga saya selalu kesulitan sebagai penyanyi solo untuk menjangkau nada-nada tinggi. Tetapi ketika saya bergabung dengan vokal group, saya mendapatkan kesempatan untuk bernyanyi di range tenor, dan juga ketika saya menjadi penyanyi solo, saya belajar bahwa saya bisa memaksimalkan suara saya dengan lebih lagi sebagai penyanyi solo, karena saya bisa mengeksplor suara saya mulai dari rendah sampai ke tinggi yang saya bisa begitu. Terlebih lagi ketika saya menjadi seorang guru vokal, saya belajar bahwa ternyata range vokal kita itu memang bisa melebar begitu ya. Jadi tidak hanya terkotak-kotakan seperti di paduan suara. Memang betul bahwa ketika kita bergabung dengan paduan suara, kita akan terbagi-bagi menjadi ya, kalau laki-laki menjadi bass, bariton ataupun tenor, kalau yang wanita menjadi alto, mezzosopran, dan sopran. Itu memang sudah dibuat seperti itu karena perlu adanya harmonisasi. Oleh karena itu harus ada yang mengambil suara atas, harus ada yang mengambil suara tengah, dan ada yang mengambil bawah untuk tujuan harmonisasi. Sedangkan ketika kita menjadi penyanyi solo, maka kita harus bisa memaksimalkan range vokal kita dari yang rendah sampai yang tinggi. Lalu apa rahasianya sebenarnya supaya kita bisa menarik nada tinggi dengan lebih nyaman, dengan lebih enak didengar gitu ya? Jadi nggak terkesan memaksa, nggak lari ke tenggorokan, nggak teriak begitu. Kuncinya sebenarnya adalah vocalizing, ya. Jadi vocalizing itu memang dirancang untuk melebarkan range vokal kita. Jadi selain untuk memanaskan pita suara kita sebelum bernyanyi, vocalizing itu memang sudah dirancang untuk ya memaksimalkan rongga-rongga yang terkait dengan vokal kita. Jadi seperti ke tenggorokan, lalu diafragma, lalu rongga-rongga dada, lalu rongga-rongga mulut, hidung, lalu rongga-rongga kepala, itu semua dimaksimalkan dengan vocalizing. Ada banyak vocalizing yang bisa kalian pelajari, yang bisa kalian latih di rumah untuk menjangkau nada tinggi. Dengan rutin berlatih vocalizing, maka lama-kelamaan kalian akan mengenali bagaimana sih pergerakan suara kalian mulai dari chest ke mix, lalu ke head, ataupun pada saat kalian mencoba
belting voice begitu ya, belting teknik, itu kalian bisa merasakan apa sih yang terjadi di tenggorokan kalian, apa sih yang terjadi di rongga-rongga mulut kalian, di rongga-rongga hidung, di rongga-rongga kepala. Hal-hal seperti itu yang harus kalian rasakan. Apabila kalian rutin berlatih, kalian bisa merasakan itu, kalian bisa mengenal organ-organ tubuh kalian yang terkait dengan bernyanyi, maka ya karena sudah mengenali, kalian akan bisa memproduksi nada tinggi tersebut dengan lebih nyaman, dengan lebih jelas, dan tidak terbeban atau tidak membebani tenggorokan, seperti itu. Lalu vocalizing apa yang cocok untuk memaksimalkan nada tinggi? Banyak vocalizing yang bisa kalian cari di YouTube channel ini, di YouTube channel saya ataupun YouTube channel yang lain, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Itu banyak sekali exercise-nya. Di channel saya juga sudah ada. Kalian bisa coba cek di channel saya video-video mengenai vocalizing. Dan saran saya adalah combine ya. Jadi kombinasi berbagai macam vocalizing supaya kalian bisa lebih mengenali lagi vokal kalian. Kalian bisa lebih mengenali lagi tubuh kalian supaya ya itu tadi bisa menarik nada tinggi dengan lebih nyaman. Karena selalu diingat bahwa instrumen vokal seorang penyanyi adalah tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, pada saat kalian belajar vokal, yang kalian latih adalah tubuh kalian sendiri. Lalu pertanyaan selanjutnya yang muncul ketika kita sedang berlatih nada tinggi adalah, seberapa tinggi sih kita bisa mencapai nada-nada yang sulit tersebut, yang sudah sangat tinggi tersebut? Apakah kita yang bersuara bass, bariton, ataupun alto atau mezzosopran bisa menjangkau nada-nada yang sangat tinggi, seperti misalnya kita ingin bernyanyi seperti Mariah Carey, seperti Agnes Monica atau Judika misalnya, atau seperti Bruno Mars misalnya. Apakah kita bisa langsung sama seperti penyanyi-penyanyi tersebut yang suaranya sangat tinggi tersebut? Jawabannya adalah kalau kita sebenarnya bersuara bariton misalnya, atau bersuara mezzosopran misalnya, jangkauan wilayah nada kita yang nyamannya adalah di wilayah itu, begitu. Sedangkan kita bisa menjangkau nada tinggi tersebut adalah sekali waktu saja. Jadi tujuannya adalah untuk lebih memperindah lagu, untuk lebih menegaskan lagu tersebut, begitu. Jadi tujuannya adalah untuk kreativitas ataupun keindahan lagu tersebut atau seni dari lagu tersebut. Jadi kita tidak langsung setelah vocalizing maka kita langsung nyanyinya key-nya sama seperti Bruno Mars misalnya. Tidak seperti itu. Tetap di key yang kita nyaman, tetapi kita masih bisa menarik nada tinggi tersebut sekali waktu untuk tujuan memperindah lagu tersebut. Lagi pula, bernyanyi itu bukan melulu hanya mengenai nada tinggi. Jadi kita bisa mengembangkan aspek lain ketika kita sedang berlatih vokal, begitu ya. Jadi misalnya kita bisa mengembangkan dinamikanya, dinamika lagu, lalu interpretasi lagu, lalu kita bisa mengembangkan tone suara, begitu, suara lembut, suara berpower, begitu, lalu harmonisasi, lalu blending, lalu tempo dan irama, juga salah satu lagi pitch ya. Jadi ketepatan pitch dan intonasi, begitu. Jadi kita nyanyinya nggak fals gitu. Jadi keseluruhan itu semua tujuannya adalah supaya lagu kita itu menjadi indah, sehingga apa yang kita nyanyikan itu lebih nyampe gitu, istilahnya lebih tersalurkan karena kita mempunyai skill yang cukup untuk menyanyikan sebuah lagu, sehingga message ataupun pesan dari lagu itu akan lebih nyampe ke audiens kita. Oke, itu tadi dari saya mengenai bisa nggak sih kita melebarkan range vokal kita, bisa nggak sih saya menjangkau nada tinggi yang sulit itu. Apabila kalian menyukai video saya, seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan yang paling penting adalah subscribe YouTube channel saya ini supaya kalian nggak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye.